Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Duyanti Manaria Zida dari Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil tahun 2025. Pada kesempatan ini, perkenankan saya untuk berbagi pengalaman pembelajaran dalam materi manajemen konflik kepentingan dan tahapan analisis isu-isu kontemporer. Konflik kepentingan adalah suatu kondisi pejabat pemerintahan yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan atau orang lain dalam penggunaan wewenang yang dapat mempengaruhi netralitas, kualitas keputusan, dan tindakan yang dilakukan. Oleh karena itu, kita perlu melakukan pengelolaan atau manajemen konflik kepentingan. Pengelolaan konflik kepentingan adalah suatu upaya yang dilakukan untuk mengelola proses pengambilan keputusan dan atau tindakan administrasi pemerintahan. Seorang ASN harus mampu mengidentifikasi konflik kepentingan dan memitigasinya. Pengelolaan konflik kepentingan dapat dilakukan dengan pencatatan daftar kepentingan pribadi, deklarasi konflik kepentingan, pengendalian konflik kepentingan sebagai tindak lanjut dari deklarasi konflik kepentingan, pengendalian konflik melalui masa tunggu mantan pejabat pemerintah, pelatihan dan konsultasi pengelolaan konflik kepentingan. Pengelolaan konflik kepentingan perlu diawasi untuk menjamin efektivitasnya. Pengawasan dapat dilakukan dengan pengawasan langsung atasan pejabat kepada pejabat pemerintahan tertentu dan juga bisa melalui pengaduan. Internalisasi budaya pengelolaan konflik kepentingan dapat dilakukan dengan pelatihan untuk membangun budaya kerja yang berlandaskan integritas dan profesionalisme, sosialisasi mengenai budaya dan etos kerja dalam pengelolaan benturan kepentingan, bimbingan dan konsultasi untuk menyelaraskan pemahaman tentang prinsip-prinsip pengelolaan benturan kepentingan dan untuk memberikan solusi untuk menghadapi permasalahan yang dihadapi dalam praktik sehari-hari. Pengembangan lingkungan kerja yang sensitif terhadap pengelolaan konflik kepentingan, yaitu melalui berbagai strategi seperti role model, aktivitas berbagi, dan membentuk aturan dasar. Oleh karena itu, kita perlu menganalisis isu-isu tersebut. Teknik tapisan isu memiliki alat bantu yaitu AKPK dan USG. AKPK yaitu aktual, kehalayakan, problematik, dan kelayakan. Aktual artinya, isu tersebut benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan di masyarakat. Kehalayakan artinya, isu tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak. Problematik artinya, isu tersebut memiliki masalah yang kompleks. Kelayakan artinya, isu tersebut masuk akal, relevan, realistis, dan dapat dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. Sedangkan USG yaitu urgency, seriousness, dan growth. Urgency artinya kita melihat seberapa mendesak isu tersebut. Seriousness artinya kita melihat seberapa serius isu tersebut. Growth artinya kita melihat seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak segera ditangani. Yang kedua, yaitu teknik analisis isu. Teknik analisis isu terdiri atas mind mapping, fishbone diagram, dan analisis SWOT. Mind mapping merupakan teknik yang menggunakan citra visual dan prasarana grafis lainnya dengan membayangkan hubungan antar objek. Fishbone diagram yaitu dengan memetakan isu berdasarkan cabang-cabang terkait dan menekankan hubungan sebab akibat. Dan analisis SWOT merupakan teknik analisis yang didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan atau strength, peluang atau opportunities, kelemahan atau weaknesses, dan ancaman atau threat. Demikianlah penjelasan tentang pengalaman belajar mengenai materi manajemen konflik kepentingan dan juga tahapan-tahapan untuk analisis isu kontemporer. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.